Bagaimana kabar, Bung Kenan? Ya, seperti biasa ya, Bung Ali. Sampai sekarang ini saya masih dikasih rahmat kesehatan, masih sehat-sehat dan masih beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Saya lakukan. Itulah seperti yang dilihat kondisi sekarang saya berhadapan dengan Bung Ali ya, seperti itu kondisi saya. Kondisinya sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Bung Ali. Saya dapat informasi bahwa Bung Kenan ini beberapa bulan ini atau beberapa hari ke belakang, beberapa minggu sampai sekarang lah, sudah menerbitkan satu buku baru lagi ya. Sebelumnya kan juga sudah satu buku kan, novel juga kan. Kalau tidak salah judulnya itu Gelombang Cinta di Samudra Pasifik. Nah yang kedua ini buku apa? Itu ini ya bukunya. Bukunya itu terkait dengan motif Verbon dan konflik geopolitik global. Nah, sebagai suatu lokus skema ketahanan menuju perang. Ini ya bukunya ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan buku yang sangat luar biasa ini, ya segera membelinya. Karena stoknya terbatas. Iya, stoknya. Harganya 150.000. Karena Anda juga menulis soal geopolitik, terutama geopolitik yang Anda tulis ini paling tidak menggali dari dalam, kemudian menghubungkan dengan konfigurasi geopolitik global saat ini. Beberapa bulan ini, mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni, bahkan sebelum bulan Mei, ada situasi yang menegangkan. Dimulai dari perang tarif antara Amerika dengan Tiongkok. Kemudian yang paling terbaru hari ini ada upaya secara terang-terangan ya, bagaimana Zionisme Israel bersama Amerika Serikat mengatakan perang terhadap negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat sejak revolusi, yaitu Iran. Sebagai orang yang kemudian berkecimpung di basically geopolitik, Anda melihatnya seperti apa berkaitan dengan konfigurasi geopolitik saat ini? Ya, yang pertama itu saya lihat bahwa dunia hari ini justru berhadapan dengan kekuatan baru ya, atau dikenal dengan New Empire ya. New Empire. Dulu kan kita kenal kan unipolar atau empire-nya kan Amerika Serikat ya, dalam hampir 30 tahun terakhir ya, 40-50 tahun lah, katakan seperti itu. Nah sekarang justru dominasi Amerika Serikat di kancah internasional justru mendapat tantangan baru nih, yang namanya Tiongkok sebagai New Empire. Nah itu kebangkitan Tiongkok ini justru dianggap oleh Amerika sebagai mengganggu stabilitas geopolitik global ya, tatanan internasional, karena dia merasa bahwa dia yang paling dominan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena ada upaya untuk menyatukan kembali negara-negara yang tadinya berseberangan dengan Amerika Serikat seperti Rusia, Iran, Tiongkok, justru mengadakan satu upaya untuk berintegrasi ya, secara terpisah oleh Amerika Serikat dengan sekutunya terutama NATO. Nah sehingga langkah-langkah yang diambil misalkan pembentukan BRICS, kemudian kerjasama Eurasia antara Eropa dan Asia, kemudian itu koridor antara utara selatan yang namanya International South North Trade Corridor. Nah itu yang menghubungkan antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan juga Asia Pasifik atau Asia Tenggara. Nah dilihat ini sebagai satu ancaman konfigurasi geopolitik Amerika Serikat yang ternyata sudah mengontrol dua kawasan ya, antara Asia dan juga Eropa dan juga Timur Tengah. Dengan mode seperti itulah Amerika coba mengupayakan untuk mengskemakan konflik agar mengganggu stabilitas kerjasama ini. Dunia sudah harus belajar bahwa ini adalah pengulangan sebagaimana Perang Dunia Kedua ya. Nah kalau kita lihat Perang Dunia Kedua itu kan bagaimana muncul blok Barat dan blok Timur. Nah, sekarang justru ada semacam replikasi ya, cuman sifat dan bentuk perangnya itu justru beda sama Perang Dunia Kedua, Bung Ali. Kalau Perang Dunia Kedua kan kita tahu bahwa antara blok komunis sama blok kapitalis ya, pasca Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia itu kan bermula dari Perang Dunia Kedua.
Nah, cuman kalau hari ini kita lihat di mana negara-negara yang tadinya merasa tidak nyaman atau tidak berpihak terhadap gerakan unipolar yang dibangun Amerika Serikat coba membangun framing yang sama, sehingga saya pribadi melihat bahwa ini adalah suatu titik kembali sebagaimana Perang Dunia Kedua. Dunia harus belajar itu. Ini hanya semacam pengulangan. Amerika justru merasa bahwa kalau kita tidak merebut lebih dulu penguasaan ekonomi di titik strategis yang bisa menjadi landscape geopolitik jangka panjang, kita akan didahulukan oleh Tiongkok dan Rusia. Nah, itu sehingga dengan segala upaya dia harus mendesain konflik-konflik tertentu supaya di stabilitas kerjasama antara tadi saya katakan BRICS, Eurasia maupun INTC tadi itu bisa terhambat dan mengakui dan tunduk terhadap dominasi Amerika Serikat. Mungkin seperti itu, Wali. Berarti termasuk yang terbaru ini ya, antara Israel dengan Iran kemudian dibantu oleh Amerika Serikat ya. Kenapa? Kalau kita lihat posisi Iran hari ini adalah dia seperti Irak di 2003, Bung Ali. Nah, kenapa? Nah, kalau kita lihat Irak di 2003 itu kan karena dituding sebagai satu negara yang melakukan perkembangan senjata musnah massal ya, pengembangan senjata musnah massal. Kemudian dianggap ini rezim yang berbahaya nih, karena menciptakan suatu gejala massal ya, akan menimbulkan bencana. Ini kan tudingan yang benar-benar fiksi, tidak berdasarkan kenyataan, tapi itulah propaganda Amerika Serikat bagaimana menggulingkan rezim dan memukul mundur kekuatan-kekuatan negara-negara yang coba mau bangkit seperti Irak saat itu. Sehingga kita lihat mereka mampu mendominasi dan bahkan pada titik terakhirnya mengeksekusi pemimpinnya, Saddam Hussein kan. Nah, tapi kan ternyata belakangan publik tahu ternyata Irak itu tidak memiliki senjata musnah massal loh. Nah, hal yang sama juga sekarang dilakukan di Iran gitu. Nah, kenapa dianggap bahwa Iran sekarang mengembangkan nuklir nih, pengembangan nuklir dan akan mengancam stabilitas kawasan, segala macam itu dilakukan. Kalau mau katakan juga terhadap para pemikir-pemikir di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, melihat dinamika geopolitik hari ini bahwa ada dalam hukum internasional itu disebut dengan preemptif. Ya, preemptif itu kalau kita buka di bab 7 pasal 51 di PBB ya, piagam PBB itu kan dijelaskan tentang preemptif, bagaimana satu negara membela diri. Nah, membela diri dalam artian dia harus membela diri, meminta pertolongan dari luar karena ada ancaman. Jadi dia menganggap bahwa pengayaan uranium mengekstraksi nuklir itu untuk tujuan perang itu akan mengancam kedaulatannya atau mengancam. Makanya dia harus meminta sekutu-sekutu untuk harus menghentikan upaya itu. Ternyata saya lihat instrumen daripada bab 7 pasal 51 piagam PBB ini justru keliru. Ini dijadikan sebagai instrumen untuk melucuti suatu negara itu. Kayak kita lihat topiknya kan sama nih, di Irak soal senjata musnah massal, di Iran soal pengayaan uranium untuk ekstraksi nuklir. Jadi Amerika bilang ke PBB bahwa kita harus menghentikan upaya-upaya pengembangan nuklir Iran nih. Padahal tujuannya satu, mau gulingkan rezim Iran supaya rezim yang sudah ditargetkan yang bisa bersekutu di Amerika Serikat itu dipersiapkan untuk naik supaya bisa bersekutu. Itulah skema kudeta Amerika yang sering dilakukan di beberapa negara. Dan hari ini banyak pembacaan geopolitik mengenai Iran itu sangat parsial, itu tidak benar-benar terstruktur ya. Jadi harus melihat secara terstruktur dari peristiwa awal sampai perkembangan ke hari ini, harus dibaca secara totalitas supaya tidak pisah-pisah dan bingung nih. Bingung. Nah, itu yang yang berikut. Tapi ada hal yang paling penting juga, itu kalau kita melihat bahwa ternyata hari ini bukan hanya persoalan pengulangan perang dunia kedua dan skema politik kawasan yang dimainkan oleh Amerika Serikat sebagai pemain utama ya geopolitik global, tapi kita harus detail juga melihat bahwa pasca peristiwa pasti muncul ada tema dan aktor baru. Biasanya begitu loh, Muali. Karena tadi Anda bilang akan muncul aktor baru dan tema baru. Nah, saya beberapa hari ini juga mengikuti perkembangan BRICS. Nah, kalau tidak salah, mereka juga akan membangun satu kekuatan bersenjata yang itu akan menggabungkan negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Apakah punya hubungan dengan tadi yang Anda jelaskan? Iya, tentunya seperti itu ya. Kalau kita lihat bahwa sistem kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang saya pribadi menganggap itu ofensif ya,
itu kan tidak mampu dibaca oleh teman-teman di pemerintahan seperti di Moskow maupun di Teheran itu sudah membaca skema itu, karena mereka belajar dari bagaimana sih Amerika menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Mereka belajar. Jadi ketika Amerika seringkali menggunakan kebijakan PBB itu sebagai instrumen untuk melikuti sebuah bangsa. Dan saya pikir negara-negara BRICS belajar soal itu. Jadi tapi kan dalam upaya membangun moralitas kemanusiaan global gitu, saya lihat teman-teman di BRICS ini justru lebih berupaya membangun, mengajak dunia untuk berdamai sebenarnya. Itulah kenapa konsep perdamaian dan pluralisme dan egaliter tadi itu saya coba menghubungkan dengan buku saya itu tentang Multiverbum. Kan saya pikir dalam kisaran waktu beberapa dekade silam itu di tahun 1322 pernah 4 kerajaan itu merumuskan yang namanya persaudaraan, terus kebersamaan. Kalau sekarang kita kenal dengan konsep multipolar ya, multikutub. Kalau saya mungkin dia lebih kompleks, itu namanya mini polar atau mini multipolaritas di wilayah Maluku Utara, karena dia menyatukan 4 kerajaan. Dia bicara tentang pluralisme, kerjasama, multikutub kan 4 kerajaan. Nah itu yang saya maksud, kok hari ini dunia bicara tentang multikutub, kerjasama lintas global. Seharusnya kan dunia belajar konsep dasarnya itu dari Multiverbum sebenarnya. Ada di Maluku Utara konsep dasarnya ya, iya. Secara pengetahuannya. Gitu.